فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله. Para alim ulama, para kiai, terutama kepada Bapak Kiai Imam pada hari ini, Imam salat subuh, dan para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah saya dapat silaturahim setelah mungkin belum COVID-19. Dulu pernah saya datang ke sini pada jamaah subuh juga, walaupun satu soft atau dua soft kecil, tapi karena luas ya, itu saya kira kalau di masjid yang sempit banyak sekali ya, tapi kalau di sini luas sekali karena memang masjidnya besar. Tadi makom ihsan yang disodorkan kepada saya oleh pihak penyelenggara, adminnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam persoalan itu, saya akan mengartikan terlebih dahulu makom dan ihsan. Makom itu apa? Ya kan? Makom itu apa? Makom itu dalam bahasa secara kebahasaan, lugatnya itu tempat. Makom tempat ya. Jadi koma berdiri makom ya, tempat berdiri. Kalau tempat berdiri berarti tidak mungkin kita berdiri terus ya. Kalau berdiri terus ya tidak jalan, tidak ada kegiatan yang lain ya. Jadi makom itu istilahnya sementara saja ya, berdiri tapi nanti kegiatan yang lain. Makom diambil, dipinjam oleh para ahli tasawuf atau para sufi. Makom itu adalah tingkatan-tingkatan ya, level-level, atau kalau Profesor Harun Nasution yang dia mengambil juga mungkin dari istilah-istilah yang baku di antara para ahli ilmu tasawuf ya, itu station, bahasa Inggris station ya. Station itu perhentian sementara. Jadi berhenti sementara, nanti setelah itu kemudian berjalan lagi kepada hal ya, atau kondisi yang lain atau derajat yang lain ya. Kalau stasiun itu tempat berhentian, kemudian nanti ke tempat yang lain. Jadi tidak bertempat di situ. Makom sufi itu pertama kali biasanya taubat terlebih dahulu. Ya, kemudian baru setelah taubat fakir itu butuh kebutuhan yang sangat. Itu seorang sufi itu pasti fakir, butuh. Ya. Kemudian menuju ke keadaan yang lain ya, misalnya zuhud, gedeng yang dunyo. Jadi tidak suka dunia, zuhud
Kemudian setelah zuhud dia bisa kepada ridho. Kemudian fana, meleburkan diri dengan sifat-sifat baik Allah SWT. Lebur, fana, kemudian sampai bako, dan mahabbah, cinta. Nah begitu, sampai cinta. Kalau orang sudah cinta itu hanya Allah saja yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia tuju, hanya Allah. Karena orang itu pasti menuju ke arah yang dia sukai, dia cintai, ya, pasti. Ya. Bapak-bapak kemanapun pergi, pulangnya ke rumah kepada istri, walaupun istrinya sudah tidak cantik, kecantikannya sudah hilang semuanya, tapi tetap pulang ke rumah. Dan itu adalah yang mendorong adalah mahabbah, cinta. Cinta ini luar biasa. Jadi tidak mungkin lupa. Orang cinta itu tidak mungkin lupa kepada yang dicintai. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, berarti tidak mungkin lupa kepada Allah. Tidak mungkin. Ya. Terus setelah itu menuju ke makom yang lain. Makom ini, makom apa lagi? Makom ittihad. Ittihad itu persatuan antara hamba dengan Allah. Nah ini ittihad ini digambarkan banyak sekali yang memiliki tanda-tanda bahwa seseorang itu ittihad. Nah, misalnya kalau di Jawa itu kita terkenal dengan Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar. Ya, konon ceritanya ketika Syekh Siti Jenar itu di rumah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, di pesantrennya, yaitu ittihad. Ittihad itu bersatu kepada Allah. Manunggaling kawula lawan Gusti, lir kadya curiga lawan warangka. Lir kadya curiga lawan warangka. Ya. Yaitu manunggaling kawula lawan Gusti, hamba itu bersatu dengan Allahnya, dengan Tuhan. Lir kadya warangka seperti kerangka, sarung, lan curiga, keris dimasukkan, ya, badik dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi sebetulnya itu menyatu tapi tidak satu gitu loh. Menyatu hanya antara sarung dengan badik, dengan pedang atau dengan keris tadi. Tapi ini diartikan oleh orang-orang banyak, oleh orang lain, orang awam, bahwa Allah itu sudah ada di dalam dada sini, bertempat di tempat kita ini, bertempat di hati kita. Kita selalu tanya, Allah di mana? Di hati. Nah, hati ini kok orang meletus. Kan Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah itu dekat apa jauh? Dekat. Dekatnya bagaimana? Nah, itu. Kita kalau Allah itu dekat, sedekat apa? Bagaimana Allah kok dekat? Kan pertanyaannya seperti itu, ya toh? Nah, Bapak-bapak sekalian, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'ala, dan apabila tanya kepadamu hai Muhammad, ibadi hamba-hambaku,
Anni tentang diriku, jadi Allah. Fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan hamba yang berdoa ketika dia mau berdoa kepadaku. Dekat seperti apa? Digambarkan lagi oleh Allah, dekat sekali. Apa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu, aku. Kita nahnu. Ya. Aqrabu, lebih dekat, min hablil warid, dari urat lehernya. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Lah, bersatu. Apakah ini bersatu? Kita bersatu. Allah ada di dalam diri kita. Ya, kalau begitu ini sulit dipecahkan, Bapak-bapak sekalian. Ini makna-makna ini ada perkataannya, ada Al-Qur'annya, bahkan ada hadis yang mengatakan, di dalam Al-Qur'an juga ada dikatakan, kalau kamu memanah, Allah yang memanah. Kalau kamu berjalan, Allah berjalan, yang sebetulnya yang berjalan. Kalau kamu memandang, sebetulnya Allah yang memandang. Ini bagaimana? Ini tidak ada yang orang ahli fikih, ahli tauhid, tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Ya. Padahal ini serius sekali, Ya. Serius sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i ya, kita mazhab Syafi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puja-puji bagi Allah. Alhamdu, puja-puji bagi Allah. Alhamdu itu 4 puja-puji, 4 pujian. Pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Itu yang pertama. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hamba memuji kepada Allah. Minal abdi ilal ma'budi. Dari hamba kepada Allah. Kita semua. Itu sudah mestilah. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, dari Allah kepada hambanya, seperti kata-kata innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau ada dalam akhlak yang sangat mulia. Ini pujian yang ketiga. Pujian yang keempat, hamba dengan hamba. Sampean apik tenan, jam subuh terus. Bagus ya. Moga-moga engkau nanti husnul khotimah, karena amalnya bagus setiap hari. Allah selalu memberikan berkah dalam kehidupanmu. Nah, pujian hamba kepada hamba. Jadi alhamdulillah mengandung 4 pujian itu. Tapi sebetulnya hakikatnya lillahi Rabbil Alamin, semuanya hanya kepada Allah. Ya. Semua milik Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang sholat selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau
kami menyembah, kami. Na'budu, nunnya itu kata-kata nun itu kami. Bukan a'budu, aku menyembah, bukan. Tapi na'budu, kami menyembah kepadamu. Mengapa iyyaka didahulukan? Ya, iyyaka didahulukan karena mengandung tauhid. Tauhid hanya kepadamu, bukan na'budu iyyaka. Kalau ini nanti bisa dikatakan, bisa disambung menjadi wa, nah, wasonama dan berhala bisa. Ya. Nah, maka Allah mendahulukan itu. Iyyaka na'budu didahulukan, namanya takhsis dalam bahasa, dalam balaghahnya. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami menyembah. Kami berarti adalah kita ini berarti orang banyak ya, berarti selalu berjamaah, wa iyyaka, dan hanya engkau, hanya kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan, kita ini mohon pertolongan. Walaupun jamaahnya itu bisa sendiri, tapi kalau jamaahnya kalau kita berjamaah itu 27 derajat. Ya ada hadisnya dan sebagainya, 27 derajat. Bapak-bapak sekalian, ketika kita berbicara iyyaka na'budu, apa bayangan Bapak? Hanya engkau. Maka kita harus mengenal iyyaka, hanya engkau. Mengenal siapa? Yang mengenal yang kita sembah, mengenal yang kita mohon pertolongan. Kalau tidak mengenal bagaimana? Di mana-mana saya bertanya, kalau engkau sholat lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa bukan Allah, malah sekutu lagi. Engkau ya Allah saya sembah. Engkau ya Allah, hanya engkau yang saya minta pertolongan. Tapi pikirannya ke pasar. Ya, ini kan lucu ini. Gimana ini hambaku sholat kepadaku, hanya minta tolong kepadaku, pikirannya ke pasar. Ya. Nah sekarang sederhana, Bapak pikirannya jangan ke pasar, jangan ke toko, jangan kepada yang sakit, atau jangan kepada uang saya yang hilang. Ya, makanya seringkali kalau kita sholat malah teringat, oh iya saya meletakkan uang saya di bawah bantal. Ya, saya ingat itu. Ketika sholat malah ingat, ya. Nah, itu sering begitu. Kalau menurut ahli fikih itu sah saja. Walaupun yang namanya khusyuk itu menurut ahli fikih di dalam kitab Tahrir itu, ketika subhanallah maha suci Allah, atau ketika Allahu Akbar, Allah maha suci, itu sudah memenuhi khusyuk minimal banget, minimal. Kalau sholat kita mestinya terus menerus kita itu tujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka, sampean. Iyyaka, engkau ya Allah. Engkau ya Allah, engkau Allah itu siapa? Di mana? Tadi sudah kita bahas, Allah itu dekat. Nggih. Kan begitu tadi, nggih. Allah dekat. Dekatnya seperti apa? Berapa jaraknya? Pakai jarak apa tidak? Ya. Atau bersatu dengan kita? Kok sepertinya tadi bersatu? Masya Allah, ya Allah, ini luar biasa.
Maka ahli sunnah wal jamaah, para ulama-ulama besar memberikan patokan untuk mengenal Allah itu. Satu, jangan ikut karomiyah. Karena ijma ulama karomiyah itu kufur. Dua, jangan terjebak ke dalam pikiran Jahmiyah. Karena Jahmiyah ini juga menyeleweng dari tauhid. Apa karomiyah, apa Jahmiyah? Baik, Bapak sekalian. Kalau kita iyyaka mengenal Allah, lalu kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, sering kali kan, Allah tengkundi di mana-mana. Itu karomiyah. Ya. Allah ada di mana-mana dan menyatu kepada hamba-hambanya. Dia tidak memiliki sifat 20, gak duwe sifat, ya. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini kan rakaruan kabeh iki. Jadi nanti kejadian apa Allah tidak tahu. Kecuali setelah kejadian itu ada. Dan dengan duduk di sini, nanti pulang mau apa? Allah tidak tahu. Ini kan repot ini. Ya. Nah, ini karomiyah. Jahmiyah. Kemudian karomiyah, masih karomiyah ya. Mengatakan bahwa Allah itu bertubuh, mujasim, punya jisim. Ya. Bertempat di mana-mana, punya jisim. Dan tempatnya di langit. Tidak ngena. Ya. Nah, jadi ijma ulama mengatakan karomiyah itu kafir. Kalau Jahmiyah bagaimana? Nah, Jahmiyah ini apa namanya? Kelompok orang-orang yang menganggap bahwa Allah ini tidak punya sifat, sama, ya, sama, tidak punya sifat. Ya. Dan Allah ini, ya itu saja sebentar ya, tidak punya sifat, itu seingat saya ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, maka kita harus hati-hati. Ini Allah, Allah itu adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Zat ini tidak bisa kita capai dengan pikiran kita. Tidak bisa kita pikir apa-apa tentang zat Allah. Ya. Tatafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi dzati. Kamu sekalian berpikirlah dengan makhlukku, jangan berpikir dengan zatku. Jangan berpikir tentang zat. Allahu Akbar. Lalu kita berpikir zat Allah. Kemudian kita berpikir besar, kecil, kotak, bundar, warna merah, biru, dan sebagainya. Semua itu makhluk dan Allah tidak sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Namun Allah memiliki sifat 20. Memiliki asmanya 99. Ini terbatas itu saja. Bahwa jelas sekali Allah wujud, idam, baqo, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, dan seterusnya. 20. Itu yang kita kenal. Jangan kemana-mana. Nah, kembali kepada topik kita. Tadi makom ihsan. Lah ihsan ini apa? Al-ihsan
Ihsan itu dari kata-kata hasuna, ya, ahsana, yuhsinu, ihsanan, bahwa muhsinun, ya, ahsin. Allah menyuruh kita juga ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah ihsan supaya kamu seperti Allah membuat ihsan kepada kamu. Loh, ihsan ini apa ini? Bagus. Nggih, bagus ya. Bagus. Ihsan artinya berbuat bagus. Berbuat bagus, orang yang berbuat namanya muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Banyak dalam Al-Qur'an ya tentang Allah mencintai orang ihsan. Ketika Allah melihat hambanya ini berbuat beramal yang baik, bertakwa, suka mengampuni, ya, dan seterusnya, suka membantu orang, ya. Jadi ihsan itu apa? Secara bahasa berbuat baik. Namun ihsan itu tidak hanya berbuat baik saja, seperti orang beragama, beramal baik dan seterusnya, tidak. Ada yang lebih rumit daripada itu, yaitu hadis tentang ihsan. Al-ihsanu anta'buda ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah itu tahu kepada kamu, tahu kamu. Kamu yakin kamu diawasi. Nah, ihsan ini ada dua berarti. Yang pertama, ihsan yang berkualitas tinggi, kualitas 1, prima. Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Padahal tadi melihat Allah nggak bisa kita bayangkan apa-apa. Tapi kok seolah-olah melihat Allah, bagaimana ini? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Melihat Allah inilah kita ini apakah mencari dari para kiai, para ulama, ahli fikih, ahli tauhid? No, tidak bisa. No way. Mboten saged. Ya. Karena ahli fikih itu hanya lahiriah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah, apa syaratnya nyembah? Salat. Nyembah itu kan salat. Nggih. Syaratnya wudu, suci. Lalu salat, bacaannya yang baik. Baca Fatihah. Nah, salam. Jadi awaluhu takbiratul ihram wa akhiruhu assalam. Sesuatu yang mulainya dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, sah salatnya. Ini ahli fikih cenderung kepada formalisme, formalnya. Ketika kita bertauhid, apa tauhid? Apa iman? Al-imanu an ta'buda al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sudah. Lalu bagaimana?
Ini iyyaka na'budu, dasar fikihnya sudah, dasar tauhidnya sudah. Nasta'inu, mohon pertolongan, ya tinggal doa, ya Allah, moga-moga hutang saya selesai. Nah, ini guru saya mengijazahi. Kalau Bapak bersedia menjalankan ini juga bagus ya. Ya. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak mohon dalam hati apa di situ. Ya. Itu. Nah, insya Allah dikabulkan semua. Nah, ayat Al-Baqarah 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Masta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat, ya. Mohon pertolonganlah kamu kepada salat dan sabar. Dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini orang khusyuk ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus konsentrasi kepada Allah. Khusyuk. Nah, khusyuk. Nah. Jadi di situ kecuali orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang mengira, meyakini maksudnya, ya, maknanya, bahwa dia itu berjumpa dengan Allahnya. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti kembali kepada Allah. Ya, pasti berjumpa dengan Allah. Jadi perjumpaan ini kok kepada Allah ini bagaimana jumpanya? Dan itu dalam Al-Quran. Ya. Yaitu ketika kita sholat, kita melihat, seolah-olah melihat Allah itu nah khusyuk. Ka'annaka tarahu dalam hadis tadi. Itulah khusyuk. Allahu Akbar, Allah ada di depan kita. Makanya Rasulullah itu seringkali membuang bekas-bekas, maaf, riya, ya, bulgham di depan orang-orang sholat di masjid itu. Ya, masjid itu kan masjid Madinah itu. Sampai sekarang juga kadang-kadang orang di bawah karpet membuang apa? Bulgham ini. Ya. Rasulullah membersihkan itu. Beliau mengatakan karena di antara kita dengan Allah itu, di depan kita itu Allah, jangan sampai kita itu membuang bulgham riya itu di depan kita. Nah, jadi seolah-olah Allah di depan kita, padahal tadi kita katakan bahwa Allah itu memang tidak bisa disebut di depan kita, itu hakikatnya tidak begitu. Jadi narasi keagamaan tentang Allah di jarak yang mana, di arah yang mana, itu sebetulnya narasinya narasi kiasan mawon. Kalau bahasa Jawa sanepo. Ya, sanepo. Allah di atas, Allah di kanan, Allah di kiri, di bawah, semua ini sebetulnya bukan hakikinya. Ya. Maka Allah berada di langit? Tidak. Duduk di aras? Tidak. Bagi orang mujasimah, orang yang menganggap Allah itu badan, Allah itu duduk di langit, duduk di kursi. Barang siapa tidak percaya Allah duduk di langit, kafir. Nah, kalau sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, mau mendengarkan siapa yang berdoa.
sepertiga malam itu kira-kira jam 3 sampai jam 4 ya, kira-kira seperti itulah sebelum subuh. Itu orang tahajud, orang apa ya, berdoa di situ mustajab. Karena Allah turun. Loh, jangan dikira Allah secara fisik. Allah turun itu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, bukan Allah turun gimana ya. Lah Isra Mi'raj Nabi langit berjumpa dengan Allah di sana. Ya, bukan Allah itu berada di sana, bukan ya. Bukan begitu. Allah itu tidak membutuhkan tempat, itu loh. Digaris bawahi. Allah tidak membutuhkan tempat karena tempat itu adalah makhluk. Yang namanya tempat pasti makhluk. Pada Allah itu bukan makhluk, tapi khalik. Kalau Allah bertempat di aras, ya, di kursi itu makhluk apa khalik? Aras itu khalik apa makhluk? Langit itu khalik apa makhluk? Pertanyaannya, pasti makhluk. Allah khalik. Nah, kalau Allah menciptakan langit, menciptakan aras, ketika sebelum ada arasnya itu, Allah duduk di mana? Nah, kalau sudah saya tinggalkan begini, ya, kosong apa ada saya? Kursinya kosong apa ada saya, Pak? Kosong. Jadi kalau Allah tinggalkan menuju ke langit sabda, di sana kosong apa tidak? Kosong. Tidak masuk akal. Jadi Allah itu mustahil intikal, mustahil pindah. Ini kita harus mengenal Allah SWT, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inilah yang membawa kita celaka apa tidak. Ya. Jadi jangan terjebak dengan mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Allah itu punya jisim, punya badan. Salah, coret, merah. Silang, ya. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah itu bako. Allah itu apa? Qidam. Qidam itu tidak ada mulanya. Ya. Wal awwalu dalam arti qidam. Wal akhiru berarti bako. Tidak ada awalnya. Maka zaman dulu, zaman PKI, dia mengatakan gawe ketoprak. Di Jawa itu ketoprak, ya. Lakone mati ini Gusti Allah, mudyar sekarang. PKI tidak hidup karena pernah membuat apa itu namanya, lakon wayang, lakon apa, ketoprak, lakon mati ini Gusti Allah. Nah, Allah tidak mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Apalagi mati. Ya. Nah, Masya Allah. Sampai kapanpun dunia hancur, Allah ada terus. Jadi tidak ada mula, tidak ada akhir. Bapak-bapak sekalian, inilah Allah yang kita kenal. Maka Allah, kita ihsan itu berarti kita harus mengenal Allah. Ka'annaka tarahu. Nah, lalu bagaimana pikiran yang gampang saja? Gampang, mudah. Allah Maha sempurna, titik, sudah. Wes, Pak. Tanyai, kalau Allah itu apa, disalib? Wes, sudah. Wong sempurna kok disalib. Nggih. Ya. Allah itu seperti manusia. Iya, tidak seperti manusia. Apalagi cuma pakai celana dalam. Oh, tidak. Ya. Jauh sekali. Makanya kita ini disebut ahli sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena kita ini berpikiran tanzih, yaitu suci, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih, tanzih. Dari apa?
mensucikan Allah dari semua yang bersifat makhluk. Itu ada kata-kata tangan Allah. Ya kalau kita ikuti tangan Allah, kekuasaan Allah. Ya, misalnya kaki tangan presiden menuju ke Samarinda. Apa kaki tangannya presiden sendiri datang ke sini ya? Bukan. Menterinya atau siapa, gitu. Kalau orang Malaysia apalagi kaki tangan itu. Bahasa itu biasa itu. Kaki tangan. Ya. Jadi itu kan bahasa itu ada bahasa kiasan, ada bahasa hakiki. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Bumi, langit, isinya rusak semua. Illa wajah, kecuali apa? Wajah itu apa maknanya? Di situ para imam dari riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ai mulkah." Illa wajahu ay mulkahu, kerajaan Allah. Nah, jadi kalau wajah Allah, dikatakan wajah Allah semua rusak, Allah punya tangan, punya kaki, punya rusak semua, tinggal wajahnya gitu. Ini kan lucu ini. Jadi bahasa itu penting sekali untuk dipahami. Maka illa mulkah. Tadi malam di luar kulu sudah saya sebutkan mengenai apa itu fasamma wajullah, nama tuwallu fasamma wajullah, dimanapun bapak-bapak itu dan ibu bertempat, di situ ada wajah Allah, seolah-olah begitu. Fasamma wajullah, padahal yang dimaksud di situ Ibnu Abbas mengatakan fasamma qiblatullahi, qiblatullahi, kiblatnya Gusti Allah. Bukan Allah ada di mana-mana. Fasamma wajullah, bukan. Wajullah. Ini siapa? Takwilnya siapa? Takwilnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari mana? Ya, beliau seorang sahabat yang mengenal banget. Ya. Beliau didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu bitakwili wa'allimhu bitafsir. Rasulullah itu mendoakan beliau begitu. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini pemahaman tentang takwil Al-Quran, dan ajarilah dia dengan tafsir. Banyak sahabat yang paling ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Sampai Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas, mencium tangan Ibnu Abbas. Masya Allah, padahal beliau masih belasan tahun pada waktu itu, muda. Nah, jadi begitu kita ini ada mazhab yang mengambil inti-inti daripada ihsan kita, ya, yaitu seperti mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengambil inti-inti yang baik sekali, yang tepat persisinya, ya, yaitu di dalam fikih kita 4 mazhab. Kalau kita di Indonesia banyak yang Syafi'iyah, ya. Syafi'iyah. Saya meneliti di Asia Tenggara kecuali Rohingya itu mazhabnya Syafi'i. Ya, baik di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, bahkan saya sampai di Thailand, umat Islamnya pakai mazhab Syafi'i. Kalau Rohingya Hanafi. Rohingya itu yang Myanmar itu yang diusir di sana, ya. Bapak-bapak sekalian, kemudian di bidang tauhid tadi kita mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukan dia yang menciptakan, tetapi mereka adalah ulama-ulama yang
mencari, meneliti, memilih dan memilah mana yang benar. Kemudian di dalam tasawuf kita mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Maka berkembanglah ihsan ini supaya lebih mendalam lagi, dibimbing oleh para guru mursyid di dalam tarekat. Ya, begitu. Ada 42 tarekat di Indonesia ini. Ya. 42 itu sebagian besar ada diorganisir di dalam Jatman, Jam'i Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Sekarang roisnya adalah rois amnya beliau. Tadi Habib Lutfi. Mudir amnya Habib Umar. Ya. Saya khotimnya saja. Pelayannya saja. Karena apa? Karena saya selalu berdoa Bapak-bapak sekalian. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ilaika. Yuqarribuni ilaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa cinta kepadamu ya Allah. Mahabbah kepada Allah. Ini jangan kemen-kemen ini. Mahabbah kepada Allah ini sulit. Ya. Dan mencintai kepada orang yang cinta kepada Allah. Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Apalagi di dalam tarekat ada silsilah. Silsilah yang nyambung. Tidak mungkin di dalam tarekat itu silsilah itu dilepaskan, tidak mungkin. Dan seorang guru mursyid kepada orang yang ditunjuk pasti orang yang baik, orang yang thiqah, benar-benar orang yang adil, ya. Orang yang akhlaknya paling baik di antara para muridnya. Begitu. Dan ilmunya, kecerdasannya tahu gurunya. Maka bersambung sampai sekarang. Alhamdulillah Bapak-bapak, sekarang masih ada mursyid. Masih ada orang yang mengajak-ajak, menyambung dengan mursyid ini. Rasulullah bersabda, tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah, beruntunglah orang yang melihat aku dan iman kepadaku. Karena ada orang yang melihat Rasulullah benci malahan, Abu Lahab, Abu Jahal. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Dan berbahagialah, beruntunglah orang yang melihat orang yang orang tersebut pernah melihat orang yang melihat saya dan iman kepadaku. Terus yang ketiga, tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Orang yang melihat. Nah, sampai sekarang ini berarti ya, kalau saya ini ke 40 Bapak sekalian, alhamdulillah walaupun kecil-kecilan ya, tapi Allah mengendaki saya itu nyambung dengan mursyid di atas saya, Yai Ahmad Mutahar. Ya, di atasnya lagi Kiai Musleh, di atasnya lagi Kiai Abdurrahman, Kiai Abdul Latif, di atasnya lagi Kiai Ibrahim, di atas lagi Kiai Asnawi Banten, di atasnya lagi Kiai Abdul Karim Banten, di atas lagi Syekh Khotib Sambas, di atasnya lagi sampai Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian di atasnya lagi sampai Rasulullah SAW. Nah, jadi bejo itu ya Bapak-bapak, apabila nyambung dengan guru-guru yang memang punya sanad ini insya Allah akan digiring bersama-sama di akhirat nanti. Ya, ini banyak riwayatnya bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani akan menggiring murid-muridnya bersama-sama ke surga. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani adalah wali kutub, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu.
Demikian Bapak-Bapak sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian ya, yang bersedia mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ya, Allah SWT memberkahi kita semua, membuat kita ini cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi syafil ilali wa farjil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih tayyibit tahiri rahmatil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi kulli salatin tuhibbu an shalla bi alaihi fi kulli waqtin yuhibbu an shalla bi alaihi. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin bi salamin tuhibbu an shalla bi alaihi fi kulli waqtin sallama bi alaihi salatu wa salaman ta'imaini bi tamika atata ma'alimta wa zinata alimta wa itata kalimatika wa afat afi dzalik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunu khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.